Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Nurul Indasari, rekan saya Siska Dewi Lesmia, Kurnia Krisnawati. Mai Chandra Santosa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Krisna. Bagaimana keadaan Bu Nurul hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Bu Krisna sendiri gimana? Saya juga alhamdulillah nih baik-baik saja. Oke Bu Nurul, katanya hari ini mau melaksanakan praktek coaching ya? Iya Bu, betul Bu. Dengan siapa Bu? Oh iya Bu, untuk coachingnya ya Bu, nanti saya dengan Bu Siska Bu. Oh gitu. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu, boleh? Oh iya boleh Bu, silakan. Oke. Dalam praktek coaching nanti persiapan apa sih yang sudah Bu Nurul laksanakan gitu? Saya dalam pelaksanaan itu nanti saya akan membuat ya, sebenarnya saya sudah buat rubrik penilaian. Terus itu rubriknya sudah berdasarkan alur tirta Bu. Oh gitu ya, bagus sekali itu ya. Kemudian kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ada mengembangkan beberapa kompetensi ya Bu. Yang pertama seperti menjadi pendengar yang aktif, terus dengan kesadaran penuh, terus juga dalam melakukan pertanyaan itu harus berbobot, dan yang selanjutnya itu tentang rencana aksi atau juga ada komitmen dan tanggung jawab dari si coachingnya nanti dalam menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Oh gitu. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang tadi itu, kira-kira yang akan spesifik ingin diobservasi itu yang mana Bu? Oh ya Bu, saya yang spesifiknya ya Bu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Gitu ya. Berarti ingin jadi kompetensi yang dikembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu. Iya Bu, benar Bu. Lalu indikator ketercapaian dari pengajuan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa? Saya nanti rencananya ya Bu dengan Bu Siska nanti itu saya mau mengajukan atau menggunakan itu Bu, maaf Bu, menggunakan struktur kalimat terbuka. Jadi nanti Bu Siska sebagai coachingnya itu harus bisa menjawab sambil berpikir, sehingga nanti dari coaching akan muncul ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya. Terus juga nantinya setelah ide itu muncul Bu, muncullah solusi yang akan ya digali dari coachingnya mengenai permasalahan yang sedang dihadapi Bu. Wah, luar biasa sekali ini sepertinya. Baiklah, saya rasa cukup pertanyaan dari saya ya Bu. Monggo nanti bisa dimulai praktek coachingnya Ibu bersama Bu Siska ya. Ya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya Bu. Izin dulu saya akan memanggil Bu Siska ya Bu untuk praktek coachingnya. Monggo silakan Bu Nurul. Selamat siang Bu Nurul, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, selamat siang juga ya Bu Siska. Alhamdulillah itu saya baik. Bu Siska gimana? Ya, alhamdulillah Bu sehat. Tapi mohon maaf ya Bu, saya mengganggu sebentar. Oh iya, nggak apa-apa. Kenapa ya Bu? Kayaknya lagi ada yang mau dibicarakan atau gimana nih Bu? Iya, begini Bu, sebetulnya saya mau sharing Bu tentang permasalahan siswa di kelas saya, khususnya jika di kelas itu saya mengajar materi IPA. Begitu, jadi materi IPA ya Bu. Kira-kira apa yang diharapkan Bu Siska tentang diskusi kita kali ini Bu? Yang saya harapkan itu, saya berharap Bu Nurul dapat berdiskusi dengan saya tentang masalah saya ini. Kalau boleh saya tahu nih sebelumnya, memang apa yang terjadi di kelas Bu
Bu Siska saat pelajaran IPA, Bu? Jadi yang terjadi di kelas saya itu ketika saya ngajar IPA, nilai anak-anak itu turun, Bu. Padahal materinya itu tentang tata surya, tapi nilainya di bawah KKM rata-rata. Oh ya, bisa begitu itu gimana, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Padahal saya merasa ya, Bu, saya sudah berusaha dengan maksimal dalam pembelajaran tersebut, tapi masih saja siswa sepertinya nggak paham gitu loh, Bu, dan antusiasnya itu kurang. Oh iya, jadi apa sih yang menyebabkan nilai siswanya Ibu itu jadi rendah atau sampai di bawah KKM ya, Bu? Menurut Bu Siska itu kenapa, Bu? Yang menyebabkan di bawah KKM itu yang saya rasa ya, Bu ya, siswa itu kurang fokus dalam pembelajaran. Terus ketika saya berikan pertanyaan, mereka pasif, terdiam dan tidak menjawab. Mereka cenderung baru menjawab jika saya tunjuk. Kemudian pembelajarannya sering asik sendiri, Bu. Bahkan sudah sering saya tegur, tapi selang beberapa waktu kemudian ramai lagi kelas itu. Oh ya, tadi ya, Bu, ada beberapa permasalahan ya, Bu. Kira-kira siswa itu tidak tertarik dengan pembelajaran IPA yang Ibu sampaikan atau ada masalah lain, Bu? Kalau saya lihat sejauh ini sepertinya mereka kurang tertarik dengan pelajaran IPA dan antusiasnya itu sangat kurang sehingga pembelajaran menjadi pasif. Berarti adanya kekurangan motivasi ya, Bu, Ya, untuk belajar betul. IPA ya, Bu, sehingga anak-anak tidak tertarik dan kelasnya pasif gitu ya, Bu? Iya, betul sekali. Ya, biasanya nih untuk sebelum-sebelumnya atau yang sesudahnya Bu Siska itu untuk mengajar IPA atau pembelajaran IPA di kelas itu menggunakan media atau metode mengajar yang bagaimana? Ya, biasanya hanya menggunakan buku teks saja. Ya, buku teks. Selain itu juga ada catatan sebetulnya di papan tulis. Saya sering nyatat materi-materi yang ada di papan tulis. Berarti cuma pakai buku itu ya, Bu? Nggak pernah atau tidak ada materi media Iya, atau materi yang disampaikan? iya Media memang seperti itu. Jadi hanya catatan di papan tulis dan buku teks. Ya, apakah sudah pernah menggunakan selain papan tulis dan buku teks, sudah pernah mencoba? Kebetulan sekali untuk metode yang lain sementara ini saya hanya diskusi, Bu, dan hanya metode tanya jawab seperti itu yang saya gunakan. Oh ya, oke. Berarti menggunakan teknik diskusi ya, Bu. Terus gini, Bu, menurut Bu Siska sendiri dari angka 1 sampai dengan 10 ya, Bu, kira-kira upaya apa yang dilakukan oleh Bu Siska dengan menggunakan buku teks ataupun papan ya, Bu, mencatat, terus tadi ada diskusi ya, Bu, ataupun tanya jawab, itu untuk membuat anak fokus dan memahami materinya Bu Siska, materi IPA itu berapa, Bu? 5, Bu. Jadi menurut saya itu ada di posisi 5 karena hasil belajarnya siswa belum meningkat, masih ya di bawah KKM, Bu. Berarti 1 sampai 10 masih ada di angka 5 ya, Bu, di posisi 5 ya, Bu? Betul sekali. Iya. Ibu ingin meningkatkan ke angka berapa, Bu? Kalau di 5 sampai ke 10, Bu? Saya sih paling tidak minimal 8, Bu, bisa dapat ya di angka 8 kan sudah lumayan. 8-nya itu sampai angka 8 itu prosesnya seperti apa, Bu? Saya mungkin akan mencoba untuk menyiapkan proses pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa yang mengakomodir gaya belajar siswa-siswa saya. Ya, untuk Bu Siska agar bisa menyiapkan pembelajaran atau prosesnya yang mampu meningkatkan motivasi tadi ya, motivasi siswa dan mengakomodir gaya belajarnya siswa-siswa Bu Siska, itu apa saja yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan membuat FPP yang berdiferensiasi
di dalamnya itu ada metode pembelajaran yang inovatif dan juga metode diskusi yang disesuaikan dengan minat siswa, serta penggunaan media pembelajaran yang cukup menarik seperti penggunaan PPT ataupun video pembelajaran yang ditayangkan menggunakan layar LCD. Nah itu ide bagus Bu, sudah mulai menggunakan media pembelajaran ya Bu. Jadi membuat pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya tadi ada menggunakan PPT ya Bu yang disampaikan atau ditayangkan melalui LCD untuk disimak anak-anak ya Bu. Terus ada lagi mungkin yang perlu ditambahkan atau dilakukan ibu yang berbeda lagi supaya anak-anak itu lebih fokus, lebih termotivasi sehingga penjelasan yang Ibu Siska sampaikan itu diserap, dipahami dengan baik oleh siswa ataupun oleh anak-anak. Saya akan memberikan latihan soal serta menyelipkan permainan-permainan saat pembelajaran, permainan dan praktiknya juga untuk membuat susunan tata surya secara langsung di kelas. Wah, mantap sekali nih Bu, luar biasa ya Bu. Baiklah, gini, dari yang sudah Bu Siska lakukan ya Bu, ataupun yang Bu Siska sudah ajarkan di kelas, bisa tidak misal jika sudah melakukan perubahan bisa menceritakan kembali apa yang akan dilakukan? Insya Allah bisa. Dan kedepannya juga saat mengajar saya akan menggunakan RPP yang berdiferensiasi yang sudah saya buat untuk mengakomodir gaya belajar siswa saya di kelas Bu, sehingga juga menggunakan layar proyektor dan menayangkan media PowerPoint ataupun video pembelajaran. Kemudian siswa melakukan percobaan tentang tata surya, melihat video-video tata surya yang nantinya akan membangkitkan motivasi dan juga ketertarikan anak-anak untuk belajar. Ya, itu luar biasa ya Bu, rencana Bu Siska bagus sekali. Jadi sebenarnya dari permasalahan tersebut Bu Siska sudah bisa menyelesaikan Bu masalahnya sendiri. Ibu sudah mempunyai solusi. Nah, dengan solusi itu kira-kira ukuran keberhasilan apa yang akan dilakukan seperti yang tadi disampaikan yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ukuran keberhasilan dari upaya saya, ya siswa itu harus lebih fokus Bu dalam pembelajaran sehingga motivasinya itu akan meningkat. Kalau motivasinya meningkat, maka siswa dapat berrelasi positif terhadap peningkatan hasil pembelajarannya. Saya juga berharap ya Bu, tidak ada lagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Ya, jadi ukuran keberhasilannya Bu Siska itu nanti bisa dari fokusnya siswa dulu ya Bu. Sehingga siswa sudah fokus dengan pelajaran materi tata surya ya Bu, yang diajarkan di kelas dan meningkatkan hasil latihannya ya Bu. Iya, betul. Asesmen ya Bu. Betul. Terus bisa menyerap materi dengan baik sehingga ketika asesmen ataupun evaluasi di akhir semester ataupun pembelajaran itu sudah mendapatkan nilai yang lebih baik ya, nggak ada yang di bawah KKM lagi ya. Betul sekali. Itu yang saya harapkan. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bu Siska nih selanjutnya? Mulai besok saya akan menyiapkan LKPD Bu yang mampu mengakomodir siswa saya, kemudian media-media pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi, adanya PowerPoint, PPT, LCD, dan pembelajaran peralatan yang digunakan untuk permainan juga. Berarti butuh beberapa media ya Bu. Ya, siapa nanti Bu yang akan membantu menjalankan rencana Ibu atau komitmennya Ibu itu? Ada atau tidak Bu? Yang membantu ya yang utama saya sendiri Bu kalau di kelas. Untuk membantu paling menyiapkan saya bisa sendiri sih Bu, tapi nantinya Bu ya, saya mungkin minta bantuan penyiapin sekolah untuk membantu jika ada sound system yang diperlukan jika itu berat seperti itu. Boleh kalau gitu berarti nanti Bu Siska membutuhkan bantuan dari pihak lain ya Bu untuk menjalankan materi tersebut atau menyediakan alat dan media pembelajarannya ya Bu. Ya bagus juga
juga nanti jadi Bu Siska bisa sharing bersama dengan guru yang lain. Mungkin apabila Bu Siska menemui kendala ketika Bu Siska sudah menyiapkan PPT-nya, menayangkan PPT melalui proyektor, menayangkan video pembelajarannya, terus menggunakan alat peraga mungkin lewat video ya Bu di materi tata surya, sehingga metode tersebut diterima di siswa dan seluruh siswa yang tadi nilainya awalnya nih Bu kan ada yang masih di bawah KKM ya Bu. Nanti ketika pembelajaran tersebut yang menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi tadi, siswanya sudah meningkat hasilnya dan tidak ada dijumpai lagi hasil siswa yang di bawah KKM ya Bu. Ya, itu yang saya harapkan Bu. Ya, kemudian ini selanjutnya saya mau bertanya Bu, perasaan Bu Siska sekarang gimana ya setelah tadi ya cerita sama saya ya Bu, sharing sama saya tentang masalah dan idenya Bu Siska untuk atau rencananya Bu Siska untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau yang saya rasakan setelah ngobrol dengan Ibu, saya merasa lebih lega, terus juga saya bisa menemukan dari solusi dari permasalahan saya itu, jadi ya cukup lega Bu. Alhamdulillah ya Bu, kalau gitu saya ikut senang bisa dengar permasalahan keluh kesahnya Bu Siska selama ini, dan ternyata Bu Siska sudah bisa memberikan solusi atau menyampaikan solusi atas permasalahan sendiri, dimana tadi kurang fokusnya anak-anak ya Bu, dan motivasi anak-anak. Masalahnya kan itu ya Bu, ketika pembelajaran IPA, dan Bu Siska punya metode lain ataupun cara lain untuk meningkatkan fokus dan motivasi sehingga anak-anaknya tidak lagi hilang motivasinya, terus hasil pembelajarannya bisa diterima dengan baik, materinya dengan baik, dan nilainya ya Bu terutama sudah tidak ada yang di bawah KKM. Ya, sebenarnya sudah sewajarnya ya Bu, misal ada apa-apa itu cerita saya akui Bu Siska sudah bisa terbuka, sudah saya apresiasi, bagus ya Bu. Jadi ini jangan sampai dipikir sendiri ya Bu. Ya, saya tunggu deh kabar baiknya dari Bu Siska untuk melaksanakan rencana tersebut. Ya Bu, terima kasih Bu untuk berkenan mendengarkan permasalahan saya, terus saya jadi lebih lega. Oh iya, kalau boleh saya tahu nih Bu, kapan akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di materi tata surya? Secepatnya, nanti di pertemuan yang akan datang saya akan langsung melaksanakan. Oh iya, baik kalau begitu saya tunggu rencananya Bu Siska ya Bu. Semoga lancar dan tetap semangat untuk membuat anak selalu termotivasi, selalu fokus di pembelajaran. Ya, terima kasih Bu. Sama. Baik Bu Nurul, setelah tadi saya mengobservasi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Nurul Bu. Oh iya, boleh Bu, silakan Bu. Oke, ini yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu terwujud? Iya Bu, beberapa waktu yang lalu setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Siska ya Bu, saya rasa saya sudah menggunakan struktur kalimat terbuka sehingga membuat coach atau Bu Siska itu menjawab sambil berpikir sehingga memunculkan ide-ide yang belum terpikirkan, dan coach itu atau Bu Siska mampu menyelesaikan permasalahan sendiri, jadi memunculkan solusi Bu dari permasalahannya Bu Siska sendiri. Gitu ya. Iya Bu, benar. Memang tadi sesekali seperti yang terlihat oleh saya tadi, Ibu memang sudah hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka dan eksploratif lah ya. Dan hasilnya itu si coachnya itu pada saat menjawab sambil berpikir gitu, kiranya coach itu juga terlihat potensi untuk memunculkan ide-ide yang belum terpikirkan sehingga mampu mendapatkan solusi dari permasalahan
coachingnya itu sedang hadapi begitu. Iya, betul sekali sih Bu, seperti itu yang sudah Bu Siska lakukan ya Bu. Oke, berarti ini nanti Bu Nurul untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nurul kembangkan berdasarkan hasil melakukan praktek coaching yang baru saja dilakukan oleh Bu Nurul tadi. Ada beberapa yang ingin saya kembangkan ya Bu. Kompetensi yang pertama itu kompetensi mendengarkan aktif. Yang kedua, saya ingin berlatih lagi Bu dalam membuat pertanyaan berbobot sehingga kedepannya itu agar saya menghindari penilaian terhadap coach secara pribadi yang mampu menghambat kompetensi mendengarkan aktif seperti adanya asumsi, melabeli ataupun mengasosiasi itu Bu. Oke, baik Bu Nurul, mudah-mudahan di kesempatan lain saya juga bisa melihat bagaimana Bu Nurul mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dengan terlaksana di kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini ya Bu Nurul, ini luar biasa sekali. Ya, terima kasih ya Bu. Saya sebelumnya sudah dibantu oleh Ibu, diberi motivasi dulu untuk melaksanakan praktik coaching ini dengan Bu Siska. Sama-sama ya Bu untuk segalanya, dan terima kasih juga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian praktek coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian pemaparan dari kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.